lagi dengan Motaifa Indonesia. Kali ini kita ngobrol tentang home theater. Saya sekarang berada di galeri Asindo Audio dan di sini ada ruang demo home theaternya. Kami juga pernah nonton bareng di sini film semuanya kami tonton dengan proyektor Nero 4S. Bersama saya ada Mas Hendra Nathan dari Asindo Audio. Saya mau ajak Mas Hendra ngobrol tentang proyektor, khususnya Nero 4S ini. Halo Mas Hendra. Halo. Kalau saya boleh jabarkan singkat, ini adalah proyektor 4K ya, Full HD, teknologinya DLP dan lumennya 6.000 ya Untuk satu. Ya. Nah, kita di ruang ini ada dua, jadi totalnya 10.000 ya. Di atas 10.000 ya. Di atas 10.000 ya. Nah, ini menarik Mas, karena beberapa hal saya temukan begitu hidup, khususnya di warnanya, di brightness-nya, di level kehitamannya gitu kan. Mungkin boleh cerita Mas sedikit tentang profil dari Nero 4S ini. Iya, sebelumnya saya ingin cerita mengenai perusahaannya sendiri. Oh, Iya. Sintu ini boleh dibilang pioner dalam visual proyektor, terutama di bioskop. Jadi pada saat itu 3 perusahaan besar, Sintu, Barco, dan Christie, yang menjadi awal mula bioskop. ya. Dan setelah itu Sintu lebih fokus ke home. Kenapa kita waktu 3 tahun lalu kita memang lagi survei Oh ya. untuk proyektor yang bisa 4K dengan gambar yang maksimal. Dalam maksimal itu pewarnaannya seakurat mungkin. Dan akhirnya setelah kita lihat banyak proyektor, kita merasa Sintu ini, Nero 4S ini yang paling warnanya mendekati sempurna. Dan setelah kita berbicara dengan pihak Sintu sendiri, kita mengerti bagaimana mereka itu bisa menghasilkan sesuatu yang sempurna ini, biarpun melawan arus tren yang sekarang. Apa tuh misalnya? Dalam hal apa? Jadi mungkin kita semua sudah mengerti bahwa sekarang proyektor pun sudah 4K. Ya. 4K pun ada 2 macam. Yang untuk kelas bawah mereka bilangnya 4K Banji. Ya. Boleh dibilang mereka kayak E-Shift. Full HD mereka double supaya kelihatan jadi 4K. Bukan enhancement ya? Ya, Something like that. Something like that ya. Jadi itu biasanya untuk proyektor-proyektor yang di kelas middle low, Ya. itu mereka cara mengakalinya begitu. Kalau yang pure 4K sendiri, chipsetnya sekarang kalau untuk DLP cuma ada 2 macam, yang 0,4 dan 0,67 Ya. ya, sensornya ya. Dan kebetulan yang dipakai dari Sintu ini mereka pakai yang 0,67. Itu yang terbaru dari Texas juga ya, Texas Instrument ya? Itu yang boleh dibilang terbesar mereka. Oh, terbesar. Akhir-akhir ini mereka banyak perusahaan yang menggunakan yang 0,4 untuk menekan cost ya. Tapi kalau untuk mendapatkan gambar yang sempurna, memang disarankan pakai yang 0,6. Ya. Paling beda harga saja. Ya, satu. Kedua, yang juga sekarang banyak orang persepsi laser ya. Ya, laser. Laser proyektor.
Sedang Shinto ini mereka masih menggunakan bola lampu. Oh. Ini termasuk kontroversial ya. Tidak umum ya. Tidak umum. Padahal mereka yang kelas di bawahnya ini mereka ada laser. Mereka pakai laser. Tapi untuk yang di atas ini mereka tetap menggunakan bola lampu. Bola lampu. Nah itu kaitannya nanti sama usia tuh. Ya benar. Itu bola lampu ada kekurangannya, yaitu ada penggantian yang lebih cepat. Tetapi waktu saya diskusikan dengan Shinto mengapa memilih bola lampu, saya banyak mendapat masukan. Yang Apa tuh? pertama, laser itu yang kebanyakan sekarang dipakai itu masih satu laser biru. Oh. Ya, laser biru. Dan laser biru ini keunggulannya mereka bekerja dengan fosfor. Mungkin kita pernah dengar ya, laser dengan fosfor menghasilkan cahaya, Ya. ditembakkan ke bola warna itu, roda warna itu. Roda warna. Nah, karena ini laser biru yang pasti membuat warna lebih terang. Iya. Ya. Tetapi kejelekannya tidak bisa mendapatkan warna skin tone yang baik. Karena manusia ini skin tone-nya itu merah. Merah ya. Ya. Basicnya itu merah. Oh. Jadi itu alasan pertama mengapa mereka tidak menggunakan laser di kelas paling atasnya. Iya. Ya. Mereka bilang kedepannya kemungkinan akan keluar 3 warna laser, 3 color laser. Jadi merah, biru, hijau. Oh. Kalau pada saat itu mungkin bisa mendapatkan hasil yang bagus. Mungkin kita ingat dulu waktu zaman dulu lampu proyektor pun ada 3 warna ya. JMYK ya apa? RGB. Bukan Ya, itu ya? RGB. Ya. Jadi di situ yang menjadi kendala mereka, kenapa mereka tetap menggunakan bola lampu. Dan yang kedua, emang laser itu umurnya panjang. Iya. Tetapi yang kita lupa untuk perhatikan itu fosfornya. Kenapa fosfor? Karena fosfornya itu kan yang ditembak laser. Lama-lama fosfor itu akan habis. Nah, kalau sudah habis nggak bisa diganti. Iya. Ya. Itu yang mungkin ya karena umurnya bisa panjang banget ya, orang nggak terlalu memperhatikan ya. Tetapi itu yang tidak patut dipertimbangkan. Jadi sebetulnya bukan laser itu nggak ada umurnya, ada umurnya cuman panjang. Nah, sedang lampu ini emang disarankan 3000 jam. Iya. Tapi balik lagi kalau kita lihat pemakaiannya berapa sering gitu. Dan untuk mendapatkan suatu kualitas ya harus siap lah. Ya, korban ini untuk mengambil lampu ya. Ini kalau saya lihat ini ada 2 mas. 6.000. Kalau secara matematik kan 12.000. Iya. Tapi kenapa 10.000 mas? Itu balik lagi. Jadi kita bicara sekarang tentang HDR ya. Iya. HDR itu adalah range antara gelap dengan terang. Ya. Kontras. Jadi kalau kita seumpama kita melihat sesuatu di siang hari ya, landscape ya. ya kebetulan mata kita ini diciptakan Tuhan mempunyai HDR yang sangat tinggi. Jadi kita bisa melihat sinar matahari, tetapi juga kita bisa melihat ada bayangan di ruangan itu. Iya. Ya. Hebat ya. Nah, lensa tidak bisa mendapatkan itu dahulu. Maksudnya dalam kita merekam ya. Jadi
Akhirnya ditemukan teknologi HDR itu Nah, yang awalnya itu masih cuman 1000 nit. 1000 Nah, jadi nit itu istilahnya tingkat cahaya. cahaya. Jadi 1000 nit itu target awal. Nah, pada saat awal-awal itu TV masih belum bisa menghasilkan 1000 nit. 1000 nit ya. Jadi mungkin yang TV-TV zaman 3 tahun lalu tuh yang paling mahal pun masih sekitar 750. Kalau yang kelas-kelas murah mungkin cuma 350. Ya. Nah, jadi apalagi di proyektor, karena proyektor itu bukan sinar langsung ya. Ya. Jadi menggunakan baterai, jadi untuk mendapatkan di atas 400 nit itu sudah susah. Susah ya. Ya. Iya, iya. Nah, apalagi dengan bidang yang besar Ya. itu bisa menjadikan warnanya jadi rata. Ya. Iya. Nah, terus saya tadi gimana tuh Mas? Ya perhitungannya gimana? Jadi nggak selalu matematis ya? 6.000 kali 2, 10. Nah, itu mereka ada kayak mata kita kan ada iris ya, iris, Iris, ya. Di proyektor juga ada iris. Jadi kita mencari keseimbangan antara gelap dan terang. Ya. Jadi kalau emang itu mau dimaksimalkan ambil 6.000 ya bisa, tapi nanti konsekuensinya kontrasnya rada berkurang. Makanya kenapa kalau satu 6.000, tapi kalau dua kita nggak set di 12.000. Kita mungkin cuma set di 10.000 supaya kontrasnya kita dapat yang bagus. Yang bagus. Iya. Ya emang kita kembali lagi ke soal brightness. Yang tinggi brightness untuk sebuah home theater itu kian bagus ya. Karena apa? Dia bisa menggambarkan gambar dengan lebih detail, warna dengan lebih hidup gitu ya. Mungkin itu modalnya salah satunya ya. Ya itu kita seperti tadi saya bilang, proyektor tetap kalah dibandingkan TV dalam segi brightness ya. Tetapi di proyektor juga ada efek kontras. Kalau kita brightnessnya terlalu tinggi, otomatis orang yang bilangnya black bar-nya itu jadi kelihatan. Iya. Ada trade off-nya juga. Ada trade off-nya di situ. Jadi itu yang perlu kita kalibrasi. Iya. Ya, ya. Nah, ini tadi disinggung HDR. Nah, ini nih satu singkatan yang udah umum sekarang ya. HDR itu ada di TV, ada di proyektor. Nah, mungkin boleh Mas lebih lagi kasih tahu tentang HDR ini, mengapa ada di sebuah proyektor gitu. Terus yang kedua, saya baca speknya di sini ada di Nero 4S ini ada setting untuk 4 setting HDR berbeda untuk ukuran layar yang berbeda ya. Nah, mungkin boleh Mas diterangin. Ya, seperti tadi HDR itu kan high dynamic range ya. Jadi di teknologi sekarang visual ini sebetulnya yang istimewanya bukan 4K. Resolusi itu relatif. Yang benar-benar berbeda itu di HDR-nya. Dengan adanya HDR ini yang awalnya mungkin kita tahu HDR 10 ya, terus Dolby Vision yang terakhir ya, itu kita bisa melihat warna lebih cerah. Jadi ini saya bicara secara visual, baik proyektor maupun TV ya. Itu kenapa TV-TV yang murah dengan mahal mereka punya tingkat kecerahan dari panelnya itu berbeda. Tujuannya itu pilihan HDR itu untuk mendapatkan kerataan dinamik range-nya ya, karena semakin besar layar itu otomatis harus untuk mendapatkan kerataan warnanya juga susah. Ya.
Nah, Sintu ini seperti tadi saya bilang, mereka berani membuat produk yang rada nggak sesuai sama tren sekarang, ya. Karena mereka seperti tadi Bapak bilang, orang kita itu ada seninya, sama seperti mereka bikin kendaraan Lamborghini, Ferrari, ya. Jadi mereka ya boleh dibilang perfeksionis. Mereka ada beberapa kelas. Mereka ada yang kelas bawah seperti Kristal, yang udah short pun sampai yang Nero 4S. Tetapi di kelas manapun mereka juga berusaha mendapatkan performa maksimal. Ya. Jadi Tasindo Audio itu pemegang merek Sintu di Indonesia. Nah, untuk model-model selain yang Nero 4S juga Tasindo bisa ya, ini ya, menyediakan juga ya. Kita bisa menyediakan juga. Nah, mungkin Mas Hendra boleh cerita nih, pada saat kan sudah pasti ke Italia, mengunjungi pabriknya, mengamati, itu apa yang excited yang membuat Mas Hendra excited? Yaitu yang saya merasa excited di proyektor itu dengan adanya HDR ini, bagaimana mengakalin proyektor untuk bisa mendapatkan dinamika seperti TV. Iya toh? Jadi makanya banyak bioskop-bioskop pun yang terkenal atau yang kelas istilahnya Dolby Cinema, mereka menggunakan dua proyektor. Ya. Memang untuk menyeting dua proyektor supaya bisa menyatukan gambarnya tuh emang rada susah. Ya. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan itu, otomatis kita dapatkan gambar yang lebih hidup. Ya. Memang salah satu itu boleh dibilang, dan saya sendiri sih melihat justru juga dari teknologi DLP-nya ya. Kalau kita pernah baca juga mungkin ya, bahwa banyak kan proyektor-proyektor dipakai di film-film Hollywood tuh adalah yang teknologinya DLP ya. Ya emang DLP ini kan sudah terkenal dari dahulu bahwa dia bisa mendapatkan warna hitam yang bagus. Ya. Nah, kita beda dulu. Ya ini kan sekarang zamannya orang tetap masih mempertanyakan lebih baik mana, pakai TV atau proyektor. Nah, kalau di ruang dedicated ya sudah pasti proyektor ya. Kalau menurut Mas Hendra gimana untuk di ruang keluarganya tuh lifestyle, gaya kesan levelnya kuat banget. Kalau pakai Nero 4S gimana ya? Dengan layar mungkin 150 inch atau lebih mungkin. Ya sebetulnya sekarang dengan TV harganya semakin terjangkau, orang mungkin lebih cenderung menggunakan TV di ruang keluarga ya, karena kita dengan budget segitu kita bisa mendapatkan TV yang lumayan besar ya. Tetapi yang balik lagi ke keinginan kita, karena ini boleh bilang bicaranya rada nyimpan dikit ya, atau lebih general ya. Karena sama seperti musik, kita juga ada harapan dari ekspektasi ya. Jadi seperti tadi saya bilang, TV yang harga murah dengan mahal, biarpun ukuran sama, tingkat kecerahan panelnya beda. Ya, satu sisi. Kedua, engine prosesornya, video prosesornya juga beda. Ya, itu juga otomatis menghasilkan. Kalau untuk proyektor
sekarang proyektor kita ada dua macam, Ultra Short Throw atau proyektor reguler seperti Nero 4S itu. Tapi yang kadang orang lupa itu dengan proyektor kita harus butuh layar. Ya. Ya. Music licensing reimagined. Nah, terkait dengan Nero 4S ini, saya merasa beruntung ketika bertandang ke galeri Tasindo Audio. Saya bertemu dengan Pak Santosa Salim dari Tasindo Audio. Saya tertarik ingin menanyakan tentang pengalaman beliau pada waktu pertama memutuskan untuk memegang Nero 4S, SIM 2 ya teman-teman. Oke Pak Salim. Ya, sebenarnya saya sudah Tasindo Audio, sebenarnya kita sebelumnya sudah pegang itu Wolf Cinema. Oh ya. Ya, itu kebanyakan mereka basicnya semuanya dari JVC, terus dia modifikasi untuk lebih baik. Ya. Itu ya, kita di home theater kan kurang lebih sekitar hampir di bisnis ini hampir 17 tahun sudah. Oh. 17 tahunan Tasindo di Tasindo. Jadi waktu saya ke Eropa, saya lihat pameran di Amsterdam, di ASI waktu itu, dan di ASI itu saya mulai membandingkan semua proyektor yang Jepang, yang Amerika, semuanya. Waktu itu yang tersona dengan SIM 2 itu, waktu saya lihat film, gambarnya kulitnya, terutama kulitnya itu natural dibandingkan yang lain, seperti yang merek Sony, Barco, dan saya jadi wow, ini dibanding dengan yang lain kulit itu natural. Akhirnya kebetulan saya di sana ketemu sama direkturnya SIM2, terus dia bicara kenapa dia masih saklek sama tabung, sedangkan semuanya ke laser. Dia bilang masalah warna. Yang dia bilang apa? Ya harus ada kompromis. Kalau mau laser ada kompromis.
Akhirnya saya diajak suruh datang ke Italia dan saya ke sana. Nah, di sana dia perlihatkan Nero yang dual. Begitu saya lihat dia, langsung saya kaget karena saya nggak pernah lihat gambar begini terang HDR, warnanya komplit. Akhirnya saya oke lah, saya cuma mau mutusin mau jual untuk SIM itu cuma untuk Nero. Di luar Nero mungkin ada yang distributor yang lain lah. Nah, itu yang membuat saya terpersona. Memang problemnya dia adalah SIM itu yang ini, yang Nero memakai lampu. Sehingga umurnya itu bisa cuma 3.000 jam. Banyak orang komplain, kenapa laser aja bisa 10.000. Akhirnya kita putusin, begitu orang beli Nero dengan kita kan kasih lampu gratis 2. Artinya 9.000 jam, yuk nggak perlu apa? Khawatir. Kita kan kasih 2, sehingga yuk bandingin dengan laser, ya hampir sama, kurang lebih. Ya akhirnya ya kita itu yang kita jadi patokan. Karena sekarang semua wah lampu, ya wah teknologi udah lama. Sebenarnya kalau mau lihat gambar dia lebih natural. Sama dengan amplifier tabung dengan itulah begitulah. Jadi nah 2 tahun kemarin SIM itu baru keluarin hybrid dengan laser, namanya Crystal yang di bawah Nero. Nah itu udah dia ngambil kompromi antara lampu dengan apa? Laser. Jadi kita cuma jual SIM itu yang Nero dan Crystal. Karena bagi saya itu kualitas yang bagi saya bagus. Dan saya orangnya termasuk yang perfeksionis ya, kadang-kadang itu saya kalau barangnya nggak begitu bagus dengan itu saya biasanya malas untuk menjualnya. Ya makanya kenapa kita pegang Trinnov, kita pegang Screen Research ya, yang banyak yang brand-brand orang nggak tahu gitu. Ya sedangkan saya kan selektif untuk pilih pilih brand di sana. Makanya begitu saya lihat SIM tuh, wow, ya orang pasti bilang ini lampu, aduh kuno dah, mending ke laser lebih lah ya ini satu pilihan, you mau perfect atau you mau compromise. Nah kenapa 2? Karena begitu saya lihat 2 nggak bisa balik ke 1. Ya satu yang ini Nero itu satu unit 6.000 lumen, 2 unit dia jadi 10.000, bukan 12.000 nggak bisa. Tapi dengan HDR-nya apa semuanya, jadi terutama kalau orang yang suka nonton film animation. Wow, nggak kelihatan, nggak usah 3D, kelihatan seperti 3D. Mungkin Pak Gatot bisa lihat semuanya gitu loh, bagaimana waktu itunya lah. Ya, itu di saya. Makanya kenapa memang proyektor ini bukan proyektor murah, ya. Tapi bagi saya dengan harga yang ditawarkan dibandingkan dengan merek yang lain, dengan dapat 2 lampu itu masih, saya rasa masih bisa bersaing. Tergantung dari orang mau kualitas atau mau merek atau mau praktis. Itu sebabnya kalau mau dapat yang bagus pasti nggak bisa praktis. Itu udah udah hukum alam gitu. Kalau mau sempurna nggak akan yang bisa praktis, pasti ada. Itulah saya rasa itu di sayanya. Jadi ini menjawab sebagian jawaban bahwa dalam hal ini ya usia lampu, kalau emang orang khawatir tentang lampu ya, diberikan 2 lampu yang ujung-ujungnya juga nyaris menyawai laser lah ya. Iya. Nah kalau menurut Bapak Pak, kelebihan dari lampu dibanding laser mungkin saya rasa ya, saya kalau dari pengalaman saya warna yang nggak bisa, saya bilang lampu itu lebih natural. Ya lebih natural. Saya lihat dari mata saya ya. Tiap orang kan mungkin selera, tapi bagi saya lihat warna kulit yang karena waktu di pameran di Amsterdam, kita kan liatin film, hampir ada film yang sama yang lihat gitu loh. Sehingga saya bisa bisa bandingin to B. Iya. Jadi itu yang membuat wow, ini proyektor ini nggak main-main gitu. Biarpun waktu itu lucunya
sound systemnya nggak bagus gitu. Oh, iya. Jadi saya nonton, saya nggak mau sebut, jadi sound systemnya nggak bagus, tapi gambarnya begitu apa, membuat saya apa, Ya, terpersona live, gitu loh. Live ya, apa? Iya, iya. Kesan naturalnya terasa banget. Iya. Oke. Ya, Pak Salim, ini kalau kita lihat dari asal di mana dia berasal dari Europe ya, Italia ya. Dan tentunya Italia menyimpan ini sendiri, sejarah seni sendiri. Dan ada beberapa proyektor lain dari misalnya dari Jepang gitu ya. Gimana Pak Salim melihat kalau dari sisi ini Pak, dari sisi seninya itu sendiri, Seni kualitasnya ya. kualitas. Kalau mau jujur, kalau mau bicara kualitas barang, build mungkin Jepang lebih bagus daripada Italia, jujur. Build. Tapi bedanya kalau sudah kelas di yang high end, bedanya nggak terlalu jauh. Tapi kalau bicara soal kualitas warna, terus untuk ke seni, ke art, bagaimanapun orang Eropa tetap lebih menang. Jadi dia mengekspresikan warna di dalam di dalam proyektor itu kan dia tahu warnanya nggak boleh terlalu ngejreng, pokoknya dengan mata lebih natural. Itu ya orang Itali, orang seni lah, itu mereka sudah lebih dulu mengenal seni. Makanya kalau mau bicara orang yang suka seni, yang suka nonton lukisan, ke mana, ke museum lukisan, begitu nonton lihat gambarnya Cimto Nero, langsung ini loh langsung ini langsung bang ini. Jadi itu yang saya kan suka ya lihat lukisan lah, saya juga lihat lukisan. Jadi begitu lihat lukisan di Eropa, begitu lihat warna dia, ya ini loh. itu yang beda antara proyektor Jepang dengan apa? Kalau Jepang itu praktis ya. Build-nya bagus. Italia yes, build-nya oke. Tapi kalau sudah persentase ke kualitas warna, ya nggak bisa belum bisa ditandingi. Itu di saya aja. Jadi ya tergantung dari orang mau, cuma ya itu bedanya. Kalau Jepang itu sangat networknya sangat besar, banyak, sehingga promotionnya berani. Sedangkan di sini lebih perusahaannya juga nggak terlalu besar, untuk promosi juga dananya terbatas. Akhirnya ya susah untuk melawan itu. Akhirnya waktu yang perusahaan Jepang banyak di review, sedangkan dia terbatas gitu. Nah, tapi kalau kita mau jujur, kita lihat kualitas dengan film yang sama, dengan source yang sama, dia punya jiwa yang seninya lebih tinggi dalam presentasi warna, dia lebih natural, lebih orang lebih gimana, lebih manis, lebih cantik lah gitu loh. Saya rasa itu bedanya lah. Ya Pak Salim, ini kan sebagai dari Tasido ya Pak ya, yang pegang beberapa merek, tentunya Pak Salim sering bepergian ke manufacturer, ke home base dari beberapa merek. Nah, kalau khusus yang Cimto nih Pak, Bapak boleh cerita Pak, pada waktu berkunjung, apa yang paling berkesan Bapak saat berkunjung ke kantornya Cimto? Ini perusahaan ini nggak besar, kurang lebih mungkin karyawannya mungkin puluhan ya, nggak ratusan ya, puluhan ya, mungkin sekitar 30-50 orang lah, nggak begitu. Jadi mereka semua assembling di in-house. Jadi saya dari semua tuh in-house, mereka semua in-house, risetnya in-house. Nah, perusahaan ini benar punya dedikasi tinggi untuk soal kualitas. Ya, kadang-kadang saya sampai bicara, karena sampai kualitasnya itu kadang-kadang nggak mikirin harga. Jadi ya itu akhirnya mereka usahakan bagaimana punya harga yang lebih masuk akal gitu loh. Jadi waktu dia punya perusahaan ini itu dekat Venice. Dari Venice naik mobil kurang lebih mungkin 2,5 jam 3 jaman lah depan sana. Jadi dia itu juga ada bikin seperti alat-alat untuk
seperti untuk interior itu loh. Oh, Dia juga ada gitu loh. Dia ada buat ya, ya. Jadi yang berkesan di sana bahwa orang-orangnya semuanya bener-bener ngeceknya dedikasi lah. Jadi bukan asal-asalan bikin. Kan kita tahu kalau lihat ke pabriknya orang asal bikin sama enggak itu langsung Tahuan. tahu. Nah jadi dia tuh semua dicekin semua. Saya lihat dari assembling dia, saya lihat dari body sampai itu saya lihat. Dia kasih lihat semuanya, part-partnya semuanya. Jadi benar-benar dibuat di Italia, bukan. Dan partnya sebagian memang ada yang dibuat di Italia, ada sebagian yang import dari Cina ada, tapi di dalamnya kebanyakan dari Italia, dari orang sekitar itu sih, gitu loh. Pada akhirnya ini harus dinikmati oleh masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin menghargai sekali nilai seni ya. Ya. Boleh cerita Pak, mungkin dapat Bapak tentang peruntukan dari ini lebih tepatnya. Ya, saya rasa bagi orang yang menginginkan gambar yang natural, terutama orang yang suka lukisan dah ya. Orang yang suka lukisan, bener-bener warna yang dia dilukis, orang yang suka ke Eropa lihat museum di sana gitu. Saya rasa proyektor ini lebih cocok ke sana, arah warnanya ke sana. Ya. Nah, terus ya memang ini bukan proyektor murah. Bukan proyektor murah. Memang ini saya bilang bukan ya ini seharga mobil ya toh ya, cuma untuk sekarang seperti pandemi mau menikmati sesuatu yang lebih baik ya, untuk orang-orang begitulah maksudnya Ya. dan tidak perlu untuk dipamerin sih Ya, dipakai di rumah sebabnya nggak kelihatan gitu loh ya. Ya, oke. Ya, ini memang pas untuk bagi masa kini khususnya di mana orang disyaratkan untuk banyak tinggal di rumah, dan salah satu yang dapat kita fasilitas untuk mengisi kita di rumah adalah menonton film. Tentunya kualitasnya juga harus yang bagus lah ya. Nah, terkait dengan kualitas proyektor Pak, ini saya lihat di tas itu audio ini SIM itu dikawinkan dengan proyektor Screen Research. Nah, jadi tertarik Pak, pengen tahu mengapa Pak, apa yang bagus dari Screen Research ini satu-satunya screen di dunia yang semua ditenun. Oh, ditenun. Tenun. Jadi apalagi kalau yang flagshipnya dia begitu kita taruh speaker di belakang layar itu mileage-nya 0,75 dB. Oh, Itu paling kecil di dalam di dalam dunia pelayaran lah ya, termasuk. Dan dia ini kualitasnya bener-bener bagi saya itu bandingin dengan merek-merek terkenal lain, dia itu lebih bagus. Problemnya adalah jarang mau promosi. Dan orangnya yang pegang perusahaannya, kamu nggak beli nggak apa-apa. Itu yang bikin ya saya sebagai distributor nggak ada pressure, tapi kadang-kadang orang kan ngomong Screen itu siapa, banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Yeah. Tapi begitu dia lihat hasilnya dibandingin dengan merek yang Amerika yang cukup terkenal itu, ya saya ya langsung harganya juga nggak terlalu mahal. iya. Dibandingin dengan yang Amerika yang cukup terkenal nggak terlalu mahal. Tapi dengan value-nya, makanya dia itu orangnya jadi pede, yang punya Screen itu pede. Dia bilang, yuk nggak mau nggak apa-apa, pede karena dia tahu barangnya itu nggak mahal, bagus gitu loh. Iya, iya. Makanya Jadi dia cara jualan juga kayak semacam nggak punya dikejar target Pak ya? nggak kejar, tapi bagi kita, bagi orang-orang yang tahu installer yang di Eropa, dia tahu bahwa kita harus pakai dia kalau mau bagus. Jadi seperti kita sudah tahu, misalkan, you mau bagus layar ya ini. Termasuk ya orang yang paling kaya di Indonesia juga begitu dia lihat ya ganti. Ya. Ya toh? Jadi memang yang terbaik harus berkawan dengan yang terbaik juga. Iya kan, Supaya ya. kualitasnya juga bisa. Apalagi sama-sama Eropa, Sama-sama ya, Europe, sama-sama ya. Europe. Jadi ya Darah seninya sama. ya itulah. Jadi itu ya begitulah. Jadi ya memang bukan proyektor yang murah, juga bukan layar yang murah, tapi untuk value for money cukup tinggi gitu. Maksudnya dengan uang yang kita keluarkan sama yang kita dapatkan kualitasnya itu loh. Ya. Itu saya ya terutama
orang-orang yang penikmat film, terus di rumahnya punya layarnya yang cukup lebar, ya bisa nikmati, mau nonton Netflix, mau nonton Ya, Amazon Prime, whatever ya. ya whatever. Nah, oke. Demikian obrolan kami dengan Pak Sentosa Salim dari Tasindo Audio mengenai SIM2 Nero 4S. Terima kasih Pak Salim. Terima kasih. Untuk obrol-obrolannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Music licensing reimagined.